Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1361 aku. Seekor ular bersisik putih yang anggun dan anggun muncul, melirik dengan dominan. Matanya bersinar semerah, lidahnya yang bergerak-gerak. Itu bergeser di udara, bergerak melingkari Dion, sedikit bergesekan dengan bagian bawahnya, menyebabkan geraman keluar. Perasaan tidak nyaman di hati Jade kembali muncul. Dalam kekacauannya, dia lupa kemampuannya membaca pikiran Dion. Untuk pertama kalinya, dia berada dalam kegelapan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mungkinkah dia salah? Apakah dia ditakdirkan untuk kehilangan pria ini karena Mithrandir juga? Mengapa dia tidak bisa mempertahankan satu hal yang pada akhirnya dia inginkan? Paman Acacia hanya bisa tersenyum pahit saat dia melihat kepala sekolah Kormit tertawa kecil. Beberapa cobaan harus kamu hadapi sendiri. Ular bersisik putih itu tiba-tiba menggigil. Sayap perak cerah meledak dari punggungnya saat semua orang melihatnya. Nafas kolektif sepertinya ditarik ke semua orang saat mereka menyaksikan. Ini adalah mutasi unik yang terjadi pada Mithrandir. Meskipun dia telah menggunakan teknik tipe unik karena kepercayaan dirinya, perwujudan aslinya akhirnya menyamai Norville pertama dalam sejarah, menyebabkan dia menjadi kebanggaan keluarganya. Para jenius mencibir, sepertinya Mithrandir punya budak baru. Dion mengambil langkah maju, mendekati Mithrandir. Bagi semua orang, ini hanyalah keinginan Mithrandir. Tapi baginya, dia hanya bisa mengerutkan kening. Menatap mata hijau kehijauan Dion, Mithrandir tampak tersesat dalam kemurniannya untuk beberapa saat. Matanya tidak berkabut, dan keinginannya tidak berkurang. Dia hanya berjalan ke Mithrandir sampai dia hampir berada tepat di atasnya. Dia menarik kursinya dari meja, menempatkannya tepat di depan dirinya dan bersandar ke telinganya. Jika kamu ingin bermain, kamu bisa saja bertanya. Mithrandir kehilangan fokus. Nafas panas Dion menyapu telinganya, menyebabkan manifestasinya menghilang. Semua orang memandang dengan bingung, apakah ini sudah berakhir? Dion mengangkat tangannya. Kehendak surgawi beredar bersama auroranya, karena kamu ingin bermain, ayo bermain. Dia dengan ringan menyentuh lengan Mithrandir, perlahan-lahan menggerakkannya ke atas. Tubuh Mithrandir langsung memerah, perasaan tiada taraf membanjiri dirinya. Terangan keluar dari bibirnya di luar keinginannya, tapi dia tidak bisa menghentikan kakinya yang saling merapat, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Semua orang menelan ludah, menyaksikan sosok Mithrandir yang sangat seksi menggeliat kegirangan. Tangan Dion terus bergerak, dengan lembut menjentikkan keras Mithrandir dari atas gaunnya. Mithrandir merasa terlalu senang untuk merasa malu. Dia tersesat dalam dunia kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dion tidak pernah meninggalkan telinganya, dengan lembut berbisik lagi, apa yang kamu inginkan? Aku, Mithrandir sepertinya tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Napasnya tergesa-gesa dan pendek. Kulitnya memerah sangat merah hingga hampir serasi dengan pakaian dan matanya. Keringat mulai menetes ke jurang belahan dadanya yang memantul setiap tarikan napas. Tangan Dion mencapai pinggulnya, terus bertumpu ringan di pahanya sebelum naik ke ujung rok pendeknya. Wanita cantik di sekitarnya tidak tahu harus berbuat apa. Mau tak mau mereka memerah hanya karena efek sisa aurora dan kehendak surgawi Dion. Mereka hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan Mithrandir saat ini. Semua orang tercengang. Beberapa masih percaya bahwa inilah yang mereka inginkan dari kecantikan yang menggoda. Namun, meskipun demikian, para jenius sudah lama kehilangan senyumannya. Bahkan Zaltaris tidak diizinkan melakukan hal ini pada Mithrandir. Bawa aku, Mithrandir hampir melontarkan kata-kata ini. Sambil melangkah maju, dia meraih selangkangan Dion. Dion hanya bisa tersenyum tipis saat tangan yang ada di pahanya diserang oleh basahnya yang manis. Jantung Jade berdebar kencang. Di satu sisi, dia merasa senang karena Dion mempermainkan Mithrandir, tetapi di sisi lain, dia merasakan kemarahan yang mendalam. Seharusnya itu aku. Jade tiba-tiba terbangun dari pikirannya. Apa yang dia pikirkan? Dia baru saja bertemu karakter Dion ini beberapa hari yang lalu, dan yang dia lakukan hanyalah membayar kembali Mithrandir atas kejenakaannya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah? Tenang, dia berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Apa yang salah denganmu? Meskipun Jade percaya bahwa Ri memiliki beban berat di pundaknya, bebannya sendiri bahkan lebih berat. Pada masa pemerintahan kerajaan Elfin, keluarga Eostre miliknya hanyalah pion. Mereka mengorbankan kewarasan mereka demi membiarkan 4 sejati palsu, sehingga mereka bisa memimpin ras mereka yang tersisa keluar dari masalah. Sampai hari ini, Jade adalah satu-satunya yang tampaknya lolos dari nasib ini. Kemampuannya adalah yang tertinggi, sementara dia juga tampaknya menderita efek samping yang paling sedikit. Tapi tiba-tiba, dia merasakan pikirannya lepas kendali. Jade memandang ke arah Dion dengan pandangan yang rumit. Aku harus menjauh darinya. Klan mengandalkanku.
Baginya untuk membangkitkan emosiku yang sebenarnya seperti ini. Itu bukan hal yang baik. Sepertinya aku kurang menuruti keinginanku. Manifestasi keluarga Eostre adalah bulan. Meskipun di beberapa budaya, hal yang begitu indah dipuja dan disembah, jadi belum pernah melihatnya seperti ini. Apalah arti cahaya bulan jika bukan sekadar pantulan matahari? Ia tidak menghasilkan keindahan apapun. Faktanya, jika dilihat lebih dekat, bulan dipenuhi dengan begitu banyak cacat, retakan, dan celah sehingga tidak bisa dianggap indah sama sekali. Ini adalah keluarga Eostre-nya. Selalu ditakdirkan untuk menjadi peniru cahaya padahal kenyataannya, mereka tidak memiliki substansinya sendiri. Siapa dia, sebagai bulan, untuk mencari matahari di Dion? Kolosem membeku. Udara seakan berhenti bergerak dan tidak ada suara yang terdengar. Seolah-olah waktu telah berhenti, membuat semua orang tidak percaya. Mata Dion berbinar mendengar kata-kata Mithrandir, tetapi dia hanya bisa mengerutkan kening ketika dia melihat bagian bawah Dion tidak menunjukkan reaksi apapun, tidak peduli bagaimana dia mengelusnya. Anda, tidak jelas kamu mengatakannya terlebih dahulu, tapi letusan aura mengerikan menyelimuti area bersantai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1362 berakhir. Dion sepertinya tidak menyadarinya, memutuskan untuk dengan tenang melepaskan tangan Mithrandir dan berhenti mengedarkan kehendak surgawi dan iblisnya. Dion terkekeh, menatap mata Mithrandir yang masih keruh, kamu harus berhati-hati dengan kamu yang bermain-main dengan cantik. Membawamu tidak akan sulit bagiku. Tangan Dion, yang masih bertumpu pada tempat berharga Mithrandir, menjentikkan ke atas dengan sedikit terakhir aurora miliknya. Ya Tuhan, Mithrandir menggenggam erat kemeja Dion dari posisi duduknya, terengah-engah. Meskipun Mithrandir sangat cantik, Dion tidak merasa menyesal mempermainkannya. Dia memiliki sedikit kesabaran terhadap orang-orang yang berusaha mengendalikannya, dan kecantikan tidak terkecuali. Ri tidak bisa menahan tawanya lebih lama lagi. Hahaha. Dia menyeka air mata di wajahnya, mengepalkan perutnya dengan lengannya yang bebas. Namun, para jenius tidak menerima hal ini dengan baik. Masuk akal kalau manusia datang ke sini bersama gadis jelek seperti itu, cibir Ores, aku pernah melihat kalian berdua bersama sebelumnya. Kalian pasti sudah puas dengan seekor babi betina, ini tentang apa yang pantas kalian dapatkan. Dion membeku, wajahnya menjadi gelap. Dion mengingat biji dengan sangat jelas. Bajingan inilah yang membuat Lila kecil ketakutan di hutan. Dia sebenarnya ingin menjadikannya selir untuk dirinya sendiri, namun dia berani meremehkan orang lain. Memalukan, ledakan, tidak ada waktu untuk bereaksi, bahkan untuk Dion. Sesosok tubuh anggun jatuh dari teras, meremukkan meja tempat para pria jenius duduk. Dion memandangi punggungnya yang anggun. Rambutnya berkibar di udara, lapisan es menurunkan suhu secara drastis saat pedang menekan tenggorokan Ores. Rambut Ri seolah memiliki kehidupannya sendiri, Dion memandangnya dengan antisipasi, penasaran seperti apa perwujudannya. Tapi, hal itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh yang murni terdengar, kamu punya banyak keberanian. Apakah kamu pikir aku memerlukan orang lain untuk membelaku? Untuk melindungiku? Lanjutkan, katakan lagi. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengeluarkan kata-kata kali ini. Matahari yang lembut seperti danau telah membeku, lapisan es menutupi segalanya. Para tetua memandang dengan takjub, es tingkat 9 akan, pada usia hampir 15. Seorang jenius sejati, Dion perlahan berjalan mendekat dan dengan lembut membelai kepala Ri, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh es yang dingin di tulang, kamu tidak membutuhkan bantuanku. Dia berkata dengan lembut, tapi, biarkan aku yang melakukannya. Ri memandang ke arah Dion, matanya menjadi lebih lembut. Dion tidak mengatakan apapun yang berbunga-bunga tentang betapa tugas laki-laki untuk melindungi seorang wanita, dia juga tidak berpura-pura seolah-olah Ri membutuhkan bantuannya. Dia hanya memberitahu dia bahwa dia ingin melakukannya. Ri tersenyum, dan dia tiba-tiba mengalahkan segalanya. Melihat momen di antara mereka, Jade hanya bisa tersenyum pahit, mengalihkan pandangannya dari Dion dan diam-diam mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Bahkan ketika Dion berdiri di arena, dengan gagah berani bertarung demi Ri dan menghancurkan kesombongan Ores, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir betapa hebatnya jika dia malah bertarung untuknya. Jika hatinya terbuka padanya alih-alih Ri, apakah itu hal yang buruk? Mengapa dia harus terus mengorbankan dirinya demi keputusan yang diambil nenek moyangnya? Kapan pernah ada orang yang menanyakan apa yang diinginkannya? Ketika penilaian Akademi Acacia berakhir dan diputuskan bahwa Dion dan Ri akan memimpin siswa akademi mereka untuk kampanye berikutnya, Jade diam-diam pergi. Setelah menyaksikan Dion dan Ri melayang bersama dalam kebahagiaan, dia merasa pahit, tapi dia menekan perasaan itu. Sisi rasional dirinya bersinar sekali lagi. Dia hanya melakukan satu kali interaksi dengan Dion, 2 jika Anda menghitung dia menggodanya selama penilaian, tidak masuk akal baginya untuk merasa seperti ini. Sayangnya bagi Jade, dia juga memahami hal lain.
Ketika dua orang bertemu untuk pertama kalinya, tidak perlu ada cinta agar mereka bisa tertarik satu sama lain. Saat Dion dan Madeline pertama kali bertemu, mereka pun langsung akrab. Tentu saja, tidak ada yang jatuh cinta pada saat-saat itu, tetapi tidak butuh waktu lama bagi manusia untuk memutuskan bahwa mereka menyukai satu sama lain. Baru setelah Dion dan Madeline berbagi hidup dan mati, rasa suka ini berkembang menjadi cinta. Baru setelah itu Madeline menyerahkan dirinya dan tubuhnya kepada Dion. Jade baru saja memutuskan bahwa dia menyukai Dion. Tapi, ini masih menjadi masalah besar. Mengapa Jade tampaknya paling tidak terkena dampak samping dari penderitaan keluarganya? Kenyataannya adalah bakat jiwa Jade pada dasarnya sangat tinggi. Oleh karena itu, pemahamannya terhadap manifestasi bulan mereka jauh melampaui pemahaman nenek moyang mereka. Karena itu, kemampuannya untuk melihat ke dalam pikiran orang lain dan mencerminkan pikiran mereka yang sebenarnya hampir setara dengan empati sejati. Pada akhirnya, kemampuan inilah yang menyelamatkan Jade. Karena dia dapat melihat pikiran orang lain dengan sangat jelas, dia dapat terhindar dari pengaruh emosi mereka. Hal ini membantunya dengan mudah membedakan antara pikiran miliknya sendiri dan pikiran orang lain. Pada akhirnya, dia mampu menghindari jebakan para pendahulunya dengan memasang tembok yang tidak memungkinkannya untuk dengan mudah merasakan perasaan orang lain. Bahkan teman-temannya yang dianggapnya bukanlah individu yang benar-benar dia anggap sebagai teman. Tapi, saat bertemu Dion, tembok ini hancur. Kemurnian emosinya tidak seperti apapun yang pernah dirasakannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ini bukan hanya karena kepribadiannya, tetapi juga betapa kuatnya jiwanya. Dia belum pernah bertemu seseorang dengan jiwa bawaan yang lebih kuat dari dirinya sampai hari itu. Setelah mengabaikan ajakan teman-temannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Jade melanjutkan perjalanan panjang melewati hutan Elfin. Sebuah panti asuhan, Jade tiba-tiba menemukan anak-anak kecil berlarian dengan gembira. Aku ingat rumor tentang hal seperti itu muncul di sini. Tapi siapa yang membangunnya? Senyuman kecil muncul di fitur sempurna Jade. Pikiran polos anak-anak selalu menjadi favoritnya untuk diperhatikan. Pikiran mereka yang bebas dan murni seperti obat kuat untuk semua kejahatan di dunia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1363 harapan. Kakak, tiba-tiba, suara seorang gadis kecil menarik perhatian Jade. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan boneka kecil seorang gadis cantik. Wajahnya hampir bulat seperti lingkaran, dan ujung hidungnya yang kecil ditambah dengan matanya yang besar berwarna merah jambu dan berair membuat jantung seseorang berdebar kencang. Dia terlalu menggemaskan. Jade terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat ke dalam pikiran gadis kecil ini setiap kali dia mencoba. Dia tidak melihat apapun kecuali ruang kosong luas yang hanya memancarkan dua perasaan, kasihan dan pengertian. Halo, gadis kecil yang manis. Jade membungkuk sambil mengusap kepala kecil gadis itu. Rambut panjang berlian merah jambu gadis kecil itu begitu lembut, sehingga Jade merasa seperti sedang menyentuh awan. Siapa dermawan yang menciptakan panti asuhan ini untuk kalian semua? Gadis kecil itu berseri-seri dengan bangga. Kakakku Dion yang melakukannya. Dion. Jade bergumam kaget, angin emosi dunia menerpa dirinya sekali lagi. Dia bahkan tidak menyadarinya ketika dia meninggalkan lingkungan panti asuhan dan berhasil mencapai tanah suci klan Eostre. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit pada dirinya sendiri. Bahkan ketika dia berjalan-jalan untuk menghapusnya dari pikirannya, entah bagaimana dia berhasil masuk kembali. Kenapa dia harus melakukan itu? Giok. Sebuah suara keras membangunkan Jade dari lamunannya. Dia menemukan jalan menuju kamarnya dihalangi oleh seorang pria parubaya dengan rambut perak panjang. Dekorasi keluarga Eostre jelas tidak bagus. Faktanya, seluruh rumah berwarna abu-abu lembut. Hal ini sebenarnya dilakukan dengan sengaja. Klan Eostre menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba meredam dan mengabaikan emosi mereka sendiri. Jadi, mereka menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan mereka. Hanya dengan cara inilah mereka memperpanjang waktu mereka dapat menggunakan manifestasinya. Seringkali, anggota tertua klan mereka adalah yang terlemah karena mereka membuat keputusan untuk tidak lagi menggunakan manifestasinya demi menjaga kewarasan mereka. Ya, ayah, mata Jade tetap tenang. Sepertinya dia tidak menyapa sosok ayah karena nyatanya tidak. Pria di depannya ini bukanlah ayahnya, tetapi dia terus berpura-pura sampai hari ini bahwa dia adalah ayahnya. Klan telah mengambil keputusan mengenai masalah klan Daiyu. Kami telah memberi Anda posisi sebagai istri kedua dari pewaris muda mereka, Shen Glei. Kinerja Anda akan menentukan apakah klan Eostre kami terus menjadi alat bagi kerajaan Elfin ini, atau jika kita bisa berangkat sendiri. Oke, Jade tidak bereaksi banyak. Dia sadar bahwa klan mereka sengaja meminta posisi istri kedua untuk melindunginya. Jika dia mengambil istri pertama, mungkin saja dia berkhayal bahwa dia telah bertemu cinta sejatinya. Hal ini akan menimbulkan emosi yang pasti akan melumpuhkannya.
Jade mencoba berjalan melewati ayahnya, tetapi tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan kuat menjepit lengan rampingnya. Ada gangguan pada jiwamu, mata opal kepala klan bersinar. Apa yang terjadi denganmu? Sebelum Jade sempat bereaksi, sebuah telapak tangan menghantam dahinya, dengan paksa menyingkirkan semua rahasianya. Jade merasa hidupnya ditelanjangi. Semua kejadian beberapa hari terakhir ini diungkapkan kepada ayahnya, bahkan sedikit kegilaannya. Tidak ada yang disembunyikan. Kamu, sebuah tamparan menghujani wajah Jade. Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan seperti itu? Ini sudah terlambat, dan kamu sebenarnya berencana untuk tidak memberitahuku tentang ini. Tangan halus Jade menutupi wajahnya. Tapi dia tidak bereaksi banyak. Matanya telah kembali dari keterkejutan menjadi tenang sekali lagi. Kepala klan mengerutkan kening, garis kekhawatiran terlihat jelas di dahinya. Tidak ada preseden untuk mundur dari garis kegilaan setelah dilintasi. Tampaknya Jade masih menjadi dirinya yang normal sekarang, tapi itu sudah terlambat. Hanya ada dua pilihan, melanjutkan dan mengabaikan penderitaan Jade, atau menghancurkan hubungan antara dia dan perwujudannya sekarang. Namun, yang kedua tidak mungkin. Mereka tidak mampu menerima kemunduran seperti itu sekarang. Jika mereka tidak memanfaatkan Jade sekarang, siapa yang tahu kapan mereka akan melahirkan seorang jenius sekaliber dia? Tanpa bantuan empati sejati ditambah dengan kemampuan Mei Ying, Daiyu tidak akan bisa menemukan jalan menuju penjara tersembunyi entitas tersebut. Mereka membutuhkan Jade sekarang, dan hanya mereka yang bisa membangkitkan klan mereka ke tingkat yang mereka inginkan. Kepala klan mengertakkan gigi. Dasar putri tidak berbakti, ayo, izinkan aku menunjukkan kepadamu kebodohan macam apa yang ada di kepalamu sekarang. Selama beberapa hari terakhir, kepala klan Eostre telah memantau Dion. Itu bukan karena dia mengira mungkin ada hubungan antara dia dan Jade, melainkan karena variabel seperti itu sangat buruk bagi rencana mereka. Jika manusia mengetahui kejadian di kerajaan Elfin, maka rencana Daiyu bisa terungkap sebelumnya. Jika ini terjadi, tidak ada jalan lain. Sayangnya, saat dia ingin melenyapkan Dion untuk menyingkirkan masalah di masa depan, dia dan Ri memasuki gua yang ditinggalkan Ibu Ri. Semua orang tahu bahwa tanpa hati yang murni, memasuki gua itu adalah hukuman mati, jadi mereka hanya bisa mundur. Pada akhirnya, masalah menjadi lebih kompleks setelah Dion berada di bawah naungan keluarga Acaccia dan Akademi Acaccia. Meski begitu, hingga saat ini, mereka terus memantau Dion dengan cermat, berencana melenyapkannya begitu dia meninggalkan pulau itu. Jadi, saat ini, kepala klan tahu persis di mana Dion berada. Saat ini, Ri dan Dion sedang mengobrol santai satu sama lain saat mereka berjalan melewati kota Elfin. Ri baru saja selesai menjelaskan rahasia di balik kampanye dan mengapa hal itu terjadi. Ah, terserah, aku punya waktu untuk memikirkan semua ini perlahan-lahan. Untuk saat ini, bagaimana kalau kamu memberitahuku kemana kamu menghilang selama hari-hari itu? Aku merindukanmu, cemberut Dion seolah dia benar-benar terluka olehnya. Ketiadaan, Ri memutar matanya, jangan khawatir tentang apa yang aku lakukan selama waktu luangku. Karena itu, aku berjanji untuk membawamu berkeliling guild. Aku tidak akrab dengan guild pandai besi atau alkimia, tapi guild formasi, saya bisa membantu dengan itu. Dion mengangguk. Dia telah membuat pilihan sadar untuk berkontribusi sebanyak yang dia bisa kepada guild tersebut sehingga pasukannya akan memiliki perlengkapan terbaik. Dia sudah menjalani hidup mereka dengan sangat serius. Tiba-tiba, suara Little Lila terdengar dari atas Little Black, kakak, aku ingin pergi ke sana. Tangan kecilnya yang gemuk menunjuk ke arah sebuah menara di kejauhan. Ketika Dion menyadari apa yang dia lihat, dia tertawa kecil, sepertinya aku akan mentraktirmu hari ini, katanya sambil menatap Ri secara misterius. Ri mengangkat alisnya, melihat ke arah restoran di kejauhan, anggur surga. Kamu bangkrut, bagaimana kamu mampu mentraktirku di sana? Itu mungkin restoran termahal di pulau itu. Bahkan sejuta batu asli milikmu tidak akan cukup. Selain itu, selain Lila kecil, kami tidak berpakaian cukup formal. Dion tersenyum, jangan khawatir tentang semua itu, ayo pergi. Jade memperhatikan melalui cermin saat Dion, Ri, Little Black dan gadis berambut merah muda yang dia temui beberapa jam yang lalu berjalan bersama seperti keluarga bahagia. Perasaan kosong di dadanya tiba-tiba bertambah tak terkendali. Dia tidak bisa tidak meremehkan dirinya sendiri karena pernah memendam harapan seperti itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1364 peduli. Adegan Dion dan Ri menuju Heaven's Wine dan naik ke lantai atas tetap jelas. Mereka dengan gembira mengobrol satu sama lain sebelum akhirnya menelusuri pilihan menu restoran. Tiba-tiba Lila kecil memanggil Ri. Air mata belum jatuh dari matanya, tetapi meskipun wajahnya tetap dingin, orang dapat melihat bahwa dia sedang melawan kekacauan batin. Itu aku, jadi berpikir dalam hati. Emosi yang dia rasakan, itulah yang aku rasakan. Tak berdaya, sendirian,
Dia menyaksikan Ri memesan Ice Petals Dance, buah spiritual berbentuk bunga dengan ribuan kelopak. Air mata jatuh dari matanya saat dia menggambarkan bagaimana ibunya mengupas buah ini untuknya. Tetapi sejak dia menghilang, Ri tidak memiliki cukup keterampilan untuk mengupasnya sendiri. Hati Jade hancur berkeping-keping saat melihat tatapan perhatian di mata Dion. Kenapa dia tidak menatapku seperti itu ketika aku merasakan sakit yang sama? Mungkinkah dia tidak peduli dengan rasa sakitku? Ri gemetar saat Lila kecil memeluk kepalanya dengan manis. Tidak apa-apa kakak. Dion menyaksikan adegan ini dengan kesedihan yang masih ada di hatinya. Dia perlahan berdiri, berjalan ke arah Ri dan duduk di sampingnya. Dia tersenyum pada Ri yang diam-diam memeluk Lila, masih tidak mau menangis. Dion melihat menu untuk melihat apa yang membuat Ri menjadi seperti itu. Di sana, muncul gambar buah berbentuk bunga yang indah. Warnanya dingin, biru es, dan kelopaknya tidak berbeda dengan buah lidah buaya dalam kata-kata manusia meskipun bentuknya jauh lebih halus dan rapuh. Bunganya terhampar dari tengahnya yang indah, berlapis kelopak demi kelopak dalam desain yang elegan. Dion tidak tahu kenapa, tapi dia tidak bertanya pada Ri apakah dia menginginkannya atau tidak. Dia hanya mengetuk layarnya, menyebabkan buah itu perlahan muncul di meja kayu ek bundar. Setelah menunggu beberapa saat dalam diam, Ri menarik Lila kecil ke pangkuannya. Sambil menepuk kepala gadis kecil itu, Ri menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit lebih baik. Dia menyeka air mata dari mata Lila kecil, tidak ingin gadis kecil ceria itu menangis. Ini disebut tarian kelopak es. Ibuku sangat menyukai buah itu, sehingga dia menciptakan teknik pedang yang dinamai menurut nama buah itu. Aku belum pernah memilikinya untuk waktu yang lama. Sebagian karena aku merindukannya, tapi juga karena hampir mustahil untuk makan dengan benar, katanya lembut. Dion memandangi buah itu, tatapan merenung di matanya. Mengapa tidak mungkin untuk dimakan? Ri menghela nafas, setiap kelopak mengandung buah asli di dalamnya, sehingga mengupas buah menjadi tugas yang hampir mustahil. Ada ratusan kelopak. Hanya sedikit orang yang mau bersusah payah. Belum lagi lapisan kelopaknya. Kelopaknya rasanya pahit, tetapi buah di dalamnya sangat tipis dibandingkan dengan lapisannya. Jadi, jika Anda salah mengupasnya, Anda bisa mendapatkan buah yang terasa pahit, atau tidak ada buah sama sekali. Dion merenungkan hal ini, dan tiba-tiba tersenyum, bagaimana ibumu mengupasnya? Ri tersenyum lembut mengenang, kultivasi pedangnya sangat mendalam. Dia akan menggunakan ki pedangnya untuk mengupas kelopaknya kembali, hanya menyisakan buahnya saja. Enak sekali, Dion tersenyum sambil mengulurkan tangannya ke tengah buah. Ri tampak bingung, apakah dia mencoba melakukan apa yang ibuku lakukan? Tidak mungkin dia memiliki kendali sebesar itu. Namun tiba-tiba, keraguan Ri sirna. Matanya melebar karena terkejut. Mata Dion bersinar dengan emas, mengingat salah satu susunan pertama yang pernah dia kuasai, susunan transferensi spasial. Keringat mengucur di dahinya saat susunannya berkerut dan berubah bentuk, perlahan-lahan melapisi setiap kelopak bunga berwarna biru es. Lila kecil melihatnya, terkikik gembira saat dia melihatnya. Beberapa menit berlalu, dan tak lama kemudian, Dion berhenti, memandang ke arah Ri dengan senyum lebar. Hari ini, saya sajikan tarian kelopak es untuk Anda. Dion dengan lembut menggenggam batang tengah buah bunga, menariknya ke atas. Aroma manis memenuhi ruang pribadi. Rasanya seperti lavender yang dicelupkan ke dalam sari apel, memberikan sedikit sensasi gatal pada hidung mereka. Jus buah perlahan-lahan menetes dari daging yang sekarang berwarna merah muda saat Dion memegang kulit buah di tangannya. Tangan Ri gemetar saat dia perlahan mengambil kelopak, mengupasnya dan mengunyahnya dengan lembut. Air mata yang ia tahan akhirnya tak bisa ditahan lagi. Satu-satunya suara yang tersisa di ruangan itu hanyalah seorang gadis berambut biru yang terisak-isak karena bahagia dan rindu yang menyakitkan. Terima kasih, Dion. Ekspresi kerinduan dan pahit Jade berubah semakin gelap saat dia menyaksikan adegan ini. Kenapa dia tidak bisa memandangnya seperti itu? Kenapa dia tidak menghiburnya seperti itu? Tidakkah kamu melihatnya, Jade? Kepala klan berdiri di samping dan menghela nafas. Pemuda ini sudah mempunyai orang lain di hatinya, apa gunanya menyakiti dirimu sendiri seperti ini? Sebagai seorang Eostre, kita semua dikutuk untuk tidak berperasaan sampai suatu hari kita memutuskan hubungan kita dengan manifestasi kita. Tahanlah dan sedikit menderita sekarang, agar generasi masa depan keluarga kita dapat terbebas dari kesedihan ini. Apakah kamu mau calon putri atau cucu perempuan Anda merasakan apa yang Anda rasakan sekarang? Sebagai seorang kultivator, kita berumur panjang. Suatu hari, kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar dapat berbagi nasib denganmu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang hitam dan putih. Pikiran kepala klan itu tulus. Dia benar-benar merasa bahwa klan Eostre miliknya telah berkorban terlalu banyak demi kerajaan Elfin yang tidak memberikan imbalan apapun kepada mereka. Mengapa generasi mendatang harus berkorban lebih banyak lagi?
Raja egois mereka pergi, menghilang tanpa sepatah kata pun. Siapa yang tahu bagaimana reaksi kepala klan jika dia tahu Raja Akasia pergi mengejar istrinya? Mungkin dia sendiri akan tenggelam dalam kegilaan mengingat ironi. Beraninya kamu mengejar kebahagiaanmu sementara kami berkubang dalam kesengsaraan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1365 memerah. Ya, ayah, aku akan menghilangkan emosi ini dari diriku, kata Jade lembut sebelum berbalik untuk pergi. Tujuannya tidak lain adalah panti asuhan. Pertama kali dia mengalami peristiwa ini. Dion percaya bahwa Jade telah menghancurkan panti asuhan untuk memaksanya tidak punya pilihan selain bersandar padanya untuk mendapatkan dukungan emosional. Tetapi kebenaran ini hanyalah permohonan mendasar dan tersembunyi dari seorang wanita muda yang membutuhkan membantu. Tujuan sebenarnya Jade adalah membuat Dion membencinya dan membencinya. Mungkin kemudian, dia bisa melupakannya. Pemandangan di depan mata Dion berubah dengan cepat. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Jade menguatkan hatinya dan langsung menebas Mes. Everdeen, baru sekarang dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Luka di tubuh Mes Everdeen yang membuatnya tampak seolah-olah dia telah disiksa selama berhari-hari, masing-masing dilakukan dengan menyakitkan oleh Jade sendiri. Namun, air mata yang bahkan dia tidak sadari jatuh dari matanya dan mengotori wajahnya yang dingin bahkan di bawah tangisan dan permohonan anak-anak di sekitarnya, dia memukulnya berulang kali. Setiap luka, setiap memar, setiap tangisan yang menyakitkan, bagaikan hentakan di hati Jade. Dia mengulurkannya sepenuhnya, seolah merasa jika dia mengakhiri hidup wanita tua ini terlalu cepat, sisa rasa sakit di hatinya akan tetap ada. Dia harus melompat ke jalan yang tidak bisa kembali, dan jalan yang tidak dapat ditebus, jalan yang hanya bisa dia korbankan dengan nyawanya untuk menebusnya. Ini adalah tekadnya. Saat pandangan dari tubuh lemah Mes Everdeen memudar untuk terakhir kalinya, senyuman tipis menutupi bibir tipisnya. Aku tidak tahu apa yang menyakitimu, nak, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak membencimu. Sebenarnya, aku memaafkanmu. Suara Mes Everdeen melemah-lemah saat dia pingsan. Jade ingin pergi, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa pemandangan ini masih terlalu sempurna. Meskipun penampilannya mengerikan, Mes Everdeen tampaknya masih tertidur lelap sekarang, seolah-olah beban seumur hidup akhirnya terangkat. Bahkan setelah mengikatnya di pohon, Jade masih belum merasa puas. Rasa bersalah masih membekas di hatinya. Kenapa dia melakukan ini? Mengapa dia melangkah di jalan yang tidak bisa kembali ini? Mengapa? Itu untuk melupakan. Ya, begitulah. Aku ingin dia menatapku dengan kebencian dan penghinaan. Ya, karena kegilaannya, Jade mengobrak-abrik lahan pertanian di dekatnya, menumpuk cincin spasialnya dengan pupuk kandang. Segera, gundukan kotoran berdiri di hadapannya. Di depan anak-anak ketakutan yang masih bersembunyi di panti asuhan, dia mulai meluncurkan mereka ke bangunan kayu. Dengan setiap lemparan, entah bagaimana dia merasa lega. Bahkan ketika dia melapisi telapak tangannya yang halus dengan bau busuk yang mengerikan dan bahkan ketika wewangian surgawinya menjadi penuh dengan rasa jijik, senyum mengerikan muncul di wajahnya. Ya, inilah dia yang sebenarnya. Siapa yang peduli betapa cantiknya penampilan luarnya? Rasa jijik yang bejat dan penuh bau busuk ini adalah dirinya. Ya, pada saat bulan naik ke langit, gaun putih Jade diwarnai dengan warna coklat kehijauan yang melimpah. Rambut peraknya kusut dengan tampilan yang sama dan tidak ada yang berani memasuki radius 5 meter dari dirinya. Apa yang ayahnya pikir akan menyebabkan dia memutuskan semua hubungan telah berakhir dengan dia semakin terpuruk. Sebuah pelanggaran yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat ditebus yang berakhir dengan kehidupan seorang wanita tua yang tidak bersalah dan trauma yang sama seperti anak-anak yang tidak. Gambarnya berubah sekali lagi. Dion sekarang melihat dirinya berdiri di tengah hutan api hitam. Hatinya menjadi gelap dan amarahnya tak terpadamkan. Pada saat dia terbangun dari amarahnya, panti asuhan yang dia pikir akan bertahan lama terbakar habis hanya menjadi abu. Adegannya bergeser. Dion tiba-tiba melihat dirinya dengan Jade memeluknya dari belakang, dadanya menempel erat padanya. Kamu boleh menerimaku kalau kamu mau, tapi ketahuilah kamu harus bertanggung jawab. Aku bukan tandingan kekuatanmu, dan aku tidak akan berpura-pura. Kamu bisa memaksaku melakukan apapun yang kamu suka. Tapi aku bersedia memberikan diriku kepadamu untuk mendapatkan bantuanmu. Bukan sebagai mainan untuk kamu curahkan, mata Jade tegas, tapi entah kenapa juga menggoda. Mata Dion tidak pernah goyah, menatap langsung ke mata Jade, apa menurutmu aku pria baik saat ini? Buka bajumu, jantung Jade berdetak kencang. Dia membingungkan dirinya sendiri. Bukankah dia ingin menjauh darinya? Ceritakan padanya tentang semua hal buruk yang Anda lakukan terhadap mimpinya. Pikirannya meraung. Bukankah itu tujuanmu datang ke sini? Untuk menendangnya saat dia terjatuh? Untuk memutuskan hubungan mereka sepenuhnya? Mengapa dia merasa bersalah? Mengapa dia peduli bahwa matanya yang dulu murni dipenuhi amarah yang suram?
Mengapa dia peduli bahwa pemuda yang tidak akan pernah mengkhianati cintanya tiba-tiba memintanya untuk telanjang? Itu benar, dia harus mencatat ini dan menunjukkannya pada cintanya. Maka dia tidak akan pernah mempercayainya lagi. Gaunnya perlahan-lahan jatuh dari bahunya, memenuhi mata Dion dengan tubuh seorang dewi. Nya mengalami penurunan yang alami dan memikat. Nya berwarna merah jambu yang begitu halus dan lembut, sehingga menyentuhnya hampir merupakan suatu pelanggaran. Dadanya tidak mengecewakan, memantul ringan saat Jade tersipu malu di bawah tatapan Dion. Saat Jade hendak meraih ke bawah dan melepas celana dalam bertali putihnya, Dion tiba-tiba memutarnya. Jade mengerang saat wajahnya menempel ringan ke dinding dan payudaranya dibelai dengan lembut. Jade tersipu saat dia merasakan sesuatu jatuh di pergelangan kakinya. Dia tidak perlu melihat benda apa itu. Pikiran Jade menjadi kacau. Bukankah ini yang dia inginkan? Tunggu, tidak, itulah yang dia inginkan sebelumnya. Tunggu sebentar, apakah ini benar-benar yang diinginkannya? Tidak ada cinta atau perhatian di sini. Dia memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan Mitrandir, seperti mainan yang diperintah. Jadi mengapa rasanya begitu enak? Tiba-tiba, badai kehendak surgawi Dion dan nyala api Aurora berkobar, saat tangannya menyerbu daerah halus Jade. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1366 tidak pernah. Teriakan kenikmatan terdengar dari Jade selama berjam-jam. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia mencapai klimaks hari itu. Jika bukan karena Dion yang menahannya dengan tangannya yang bebas, dia pasti sudah lama terjatuh ke tanah. Kakinya lemah, rapuh dan gemetar. Kulit putihnya memerah dengan warna merah tua yang berkilau di bawah cahaya redup koridor dan keringatnya. Akhirnya, Dion melepaskannya dan dia terjatuh dengan lembut ke lantai, mencoba mengatur napas. Saat dia melihat ke atas, Dion sudah pergi. Jade menatap cahaya susunan yang ditinggalkan Dion. Satu tangan di antara kedua kakinya dan satu lagi di dadanya, dia menggigil karena kepekaannya yang menekan. Punggungnya melengkung dengan keras untuk terakhir kalinya hari itu, Dion. Saat Jade sadar, 1 jam lagi telah berlalu. Jade hanya bisa tertawa getir pada dirinya sendiri, kamu bilang kamu bukan pria baik, tapi kamu tidak melakukan apapun selain menyenangkanku selama berjam-jam. Kamu tidak mengambil keperawananku, kamu tidak memintaku untuk menyenangkan kamu hanya memberi padaku apa yang kamu pikir aku inginkan dan pergi. Menyentuh bagian sensitifnya lagi, Jade menghela nafas, rasanya tidak enak jika aku melakukannya sendiri. Mata Jade berwarna terang yang obsesif. Pemandangannya bergeser sekali lagi. Dion, yang baru saja meninggalkan pertemuan pertamanya dengan kekuatan aliansi tersembunyi para elf yang dipimpin oleh putri kerajaan palsu berjalan melewati hutan sendirian. Tiba-tiba sebuah suara lembut datang dari belakang Dion, tidak ada binatang seperti ini loh, kamu tidak perlu membungkamku. Dan bahkan jika kamu melakukannya, apakah kamu benar-benar perlu membungkam suaraku juga? Banyak. Dion memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat sosok cantik Jade. Tapi, yang mengejutkannya, dia sudah memeluknya dan menempelkan wajahnya ke punggungnya. Dion memisahkan tangan gadis itu, menekannya ke pohon dan di atas kepalanya. Jade cemberut sambil menatap Dion dengan mata biru ungunya. Hampir terlihat lucu bagaimana lengannya dijepit di atas kepalanya, tapi reaksi dadanya sama sekali tidak. Dion mau tidak mau terpesona oleh jurang yang dalam saat dia melihat ke bawah. Jade tersipu malu, jika kamu ingin melihat lagi, kamu hanya perlu bertanya. Tapi, bukankah kamu lebih tertarik untuk membuatku bertekuk lutut saat pertama kali kita bertemu? Aku yakin itu tidak berubah, kan? Mata Dion membelalak kaget saat Jade meluncur ke bawah pohon. Membiarkan Dion tetap memegang tangannya. Kata-kata selanjutnya yang dia ucapkan, bahkan membuat Dion tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya kamu berniat membuatku diam, kan? Menatap Dion dari lututnya. Nah, apakah kamu akan menggunakan teknik suara yang membosankan? Atau kamu akan memasukkan sesuatu ke dalam mulutku? Terlepas dari pertanyaannya, Jade tidak mengizinkan Dion menjawab. Dia sudah menggunakan giginya untuk menurunkan celana keringatnya secara perlahan. Tiba-tiba mata Jade melebar. Menatap pemandangan di depannya, dia tertawa getir, ini tidak adil. Tahu, kali ini Dion tidak mengizinkan Jade selesai berbicara. Indranya diserang oleh rasa basah yang dalam dan hangat. Pusaran dan hisapan yang tak ada habisnya memberi Dion perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aurora dan keinginan surgawinya menderu-deru menjadi hidup. Tiba-tiba, kesenangannya menjadi milik Jade. Jade merasa dirinya melemah saat merasakan perubahan yang tiba-tiba matanya yang berair memerah karena gairah yang membara. Rasa sakit yang tumpul dan tidak nyaman yang dia rasakan hanyalah kumpulan kesenangan yang ingin dia selami lebih dalam dan lebih dalam lagi. Pada akhirnya, dia merasa seperti tenggelam. Dan jurang tak berujung menyembur keluar dari Dion. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerimanya. Tangannya bukan lagi miliknya, tubuhnya bukan lagi miliknya, perasaannya bukan lagi miliknya. Dengan itu, dia pingsan.
Dion bisa melihat setiap kali dia menganiaya Jade, setiap kali dia mengabaikan teriakan minta tolongnya, dan setiap kali dia memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Mungkin dia bisa dimaafkan untuk dua hal pertama. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan True 4 milik Lila, bagaimana dia bisa membaca pikiran Jade? Tapi, pada saat yang sama, apa pembenaran yang dia miliki untuk menjadi begitu intim secara seksual dengannya? Bukankah dia sekadar melampiaskan nafsunya yang terpendam? Meski begitu, itu adalah melihat sesuatu melalui kacamata berwarna merah jambu. Mengapa Dion begitu genit padahal dia sudah memiliki Madeline di hatinya? Beberapa bulan yang lalu, dia mendengus mendengar gagasan Madeline bahwa dia mungkin membutuhkan lebih banyak istri, namun disinilah dia menamparkan wajahnya sendiri. Apakah karena dia belum dewasa? Apakah karena dia masih muda dan masih menghadapi pergolakan masa muda? Apakah itu karena darah orang bijak iblis yang memaksanya? Mungkin itu karena keinginan iblisnya yang memutarbalikkan dan memanipulasi kepribadian dan pikiran batinnya. Sebenarnya semua hal ini benar, tapi terus kenapa ia merenggut hati seorang wanita, lalu seenaknya melemparkannya ke satu sisi? Adegan berubah sekali lagi. Dion melihat gambaran dirinya berhadapan dengan Jade, dia menatapnya dengan rasa jijik yang dia harapkan. Tapi dia juga merasakan sakit di dalam dirinya. Bahkan ketika dia tertawa terbahak-bahak, memainkan peran sebagai penjahat, hatinya berdarah, mengalir dalam tangisan putus asa minta tolong. Pada akhirnya, Ri menghancurkan penampilannya, menodai wajahnya dengan bekas luka dan menghilangkan sisa kewarasan yang tersisa di dalam dirinya. Dunia telah meninggalkannya. Bahkan pria yang menurutnya begitu sempurna telah memanfaatkannya sebagai alat untuk melampiaskan nafsunya. Sekarang, pria itu, satu-satunya pria yang pernah dia rasakan, tidak akan pernah memandangnya bahkan untuk tujuan yang merendahkan martabat seperti itu lagi. Adegan berubah untuk terakhir kalinya. Dion akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, hanya untuk melihat patung es Jade berlutut di bawah mayat Mes. Everdeen, air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, dada Dion tidak hanya berdarah. Sebuah lubang telah muncul, memotong kulit dan tulang rusuknya untuk memperlihatkan jantungnya. Darah hitam mengalir keluar dari luka dan lubangnya, matanya tidak pernah meninggalkan kecantikan berambut perak yang berlutut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1367 robek. Hati Dion terkoyak. Bahkan Dion tidak menyangkal bahwa dia sangat tidak dewasa di masa mudanya. Terlepas dari apakah dia berniat untuk bertindak berdasarkan kata-katanya atau tidak, dia hanya menggoda wanita. Entah itu Delia saat pertama kali bertemu dengannya, Ava setelah dia menyelamatkannya dari kematian di Focus Academy Fontaines, atau bahkan lagi saat dia menyelamatkannya dari Darius, atau Jade. Sementara masalah Delia berakhir sederhana, dengan dia jatuh cinta pada Ellie, bagaimana dengan Ava? Bagaimana dengan Giok? Mungkinkah Ava mengalami rasa sakit yang sama seperti yang dialami Jade? Mungkinkah rasa sakitnya juga merupakan kesalahannya? Kesalahan masa mudanya mencabik-cabik Dion. Sebagai pria yang lahir di masyarakat di mana monogami adalah satu-satunya jalan, Dion tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu ketika memasuki dunia persilatan. Faktanya, dia bahkan tidak berencana untuk jatuh cinta pada Madeline. Itu karena campuran antara harga diri dan kesombongan yang ditambahkan pada keadaannya yang hampir memaksa mereka bersama. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika bukan karena itu? Mungkinkah dia meninggalkan Madeline juga? Bahkan masalah dengan Ri tidak berakhir begitu saja. Dion ingat dengan jelas saat Ri menyesal memilihnya. Saat itu, kalau bukan karena kegigihan Dion, siapa yang tahu kalau Ri masih menjadi istrinya saat ini? Lalu bagaimana dengan Clara? Pilihannya untuk menyelamatkannya membuat dia kehilangan sesuatu yang dia anggap berharga. Dia melintasi dunia persilatan, mengambil wanita yang dia sukai dan merebut hati mereka, hanya untuk mengabaikan mereka dengan melemparkan mereka ke dalam harem demi keamanannya sendiri. Apakah ini yang seharusnya dilakukan pria sejati? Di mana rasa tanggung jawabnya? Apakah pemikiran ini adalah pemikirannya sendiri? Apakah mungkin untuk membayar kembali utangnya kepada istri-istrinya? Dion telah berubah. Dia tahu dia telah berubah. Bahkan untuk lelucon sederhana, dia tidak lagi menggoda wanita. Dia sudah dewasa, tapi dia tidak pernah kembali untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Bagaimana dia bisa begitu lalai? Ketika dia menyaksikan Jade menyiksa Mes. Everdeen, seolah-olah setiap serangan dan penyerangan dilakukan pada tubuhnya sendiri. Tidak ada yang lebih buruk daripada melihat seseorang yang Anda sayangi melakukan kekejaman. Disonansi kognitif menghancurkan Dion. Dia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Dia tidak tahu bagaimana melangkah maju. Dion berjuang. Tubuhnya disiksa oleh gelombang rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia tidak merasakan apapun selain rasa sakit yang terus-menerus dan merendahkan di dadanya. Saya harus memperbaikinya. Saya harus. Dion masih merasa bukan haknya untuk memaafkan Jade. Meskipun kata-kata terakhir Mes. Everdeen berbicara tentang pengampunan, dia tetap merasa tidak nyaman melakukannya.
Tidak peduli apa alasan yang mendasarinya, sebenarnya Jade, dengan tangannya sendiri, yang membunuh seorang wanita tua yang tidak bersalah. Raungan keluar dari bibir Dion. Semua pemikirannya yang rumit dan penuh kemarahan terfokus pada seberkas suara, menggetarkan ruang di sekitarnya. Kita berdua harus menebus dosa-dosa kita. Aku untuk Jade, dan Jade untuk Mas Everdeen. Dion tiba-tiba teringat bahwa dia sedang dalam ujian. Jika dia mati di sini karena putus asa, tidak ada yang berubah. Berbeda dengan Battle God yang hanya melihat jalan yang mustahil di depan, Dion mencari sesuatu yang lebih besar. Dewa pertempuran hanya mengandalkan dirinya sendiri, percaya bahwa tinju yang lebih besar akan menyelesaikan segalanya. Pada akhirnya, dia hampir benar, sampai dia terjatuh pada percobaan ke-9 dan terakhirnya. Dion dapat dengan jelas mengingat manifestasinya yang mencaci makinya. Pada saat itu, Dion mengira bahwa kelemahan Sovereign Heart adalah ia bergantung pada kekuatan orang lain. Bagaimana mungkin seseorang yang mengejar puncak bela diri tertinggi hanya mengandalkan manusia biasa untuk mempertahankan jalur dao mereka? Saat itu, manifestasinya mengatakan pemahamannya dangkal. Meskipun dia tidak menjelaskan lebih jauh setelahnya, Dion merasa telah memahami sesuatu. Masalah dengan kedaulatan hati Dion bukanlah karena dia mengandalkan orang lain, melainkan dia hanya mengandalkan orang lain. Dia putus asa, tetapi tidak pernah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengangkat dirinya kembali. Sebaliknya, dia mengandalkan punggung orang-orang yang jauh lebih lemah dari dirinya untuk mengangkat dirinya. Betapa menyedihkannya hal itu, kali ini, Dion tidak berniat melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika dada dan lubangnya berdarah, pikiran Dion bukanlah tentang putus asa, melainkan tentang menemukan jalan untuk memperbaikinya. Dia ingin memberi dirinya kesempatan untuk melihat Jade apa adanya, dan dia ingin memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Dion sepenuhnya benar. Seandainya dia menjalani ujian ini sebelum berbicara dengan manifestasinya, dia tidak hanya akan gagal, dia juga akan mati dengan mengenaskan. Namun, meskipun Dion ini tidak memiliki hati dao, jalannya jauh lebih kokoh daripada dirinya yang dulu. Dion ini bersedia bergantung pada orang lain, tetapi tidak akan pernah mengendur. Dion berjalan ke sisi Jade dan melihat ke arah peti mati kristal emas. Aku akan melepaskanmu saat aku keluar dari sini. Lalu, kamu bisa membayarnya kembali dengan caramu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan layak mendapatkan pengampunannya. Jika tidak, aku sendiri yang mempunyai tekad untuk membunuhmu. Kata Dion lembut. Kata-kata terakhir itu sepertinya menghabiskan sisa energinya. Bersumpah untuk melakukan sesuatu yang dia tahu akan meninggalkan bayangan di hatinya selama sisa hidupnya tanpa berpikir untuk mengambilnya kembali. Ini adalah tekadnya. Dion menghilang, pintu-pintu perunggu itu berkilauan dan menghilang. Dion tiba-tiba menukar satu rasa sakit dengan rasa sakit lainnya. Ketika dia muncul kembali di dunia nyata, tidak ada yang berubah. Tubuhnya masih dalam kondisi daging dan tulang hangus. Satu-satunya perbedaan kecil adalah ada cahaya keemasan yang melayang di atas jantungnya. Itu membuat tubuhnya hampir terlihat seperti logam yang terlalu panas hanya di satu tempat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1368 marah. Oh, sepertinya kamu selamat. Tapi kamu masih kacau. Kata-kata Raja Naga membuat orang bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang yang transenden atau tidak. Sebenarnya, item spirit apa yang memperlakukan tuannya seperti ini? Seolah-olah sedang menunggu Dion mati. Tapi, awan yang bergulung di langit memperjelas bahwa Raja Naga berbohong. Jika bukan karena bibir dan kelopak mata Dion meleleh, dia mungkin akan mengumpat ke udara bahkan saat Raja Naga menikmati rasa sakitnya. Bagaimana mungkin Dion tidak mengetahui bahwa tubuh asli Raja Naga mungkin sedang menyaksikan penderitaannya dengan senyuman lebar di wajahnya di alam abadi. Begitu Dion meninggal, dia akhirnya bebas. Petir kesengsaraan, Madeline berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Bahkan dia tidak tahu apakah dia lega atau takut. Semua orang berbicara tentang kesengsaraan petir seolah-olah itu adalah yang terlemah dari 3 jenis kesengsaraan, tapi ini adalah cara yang salah untuk melihatnya. Yang sebenarnya mereka maksudkan adalah bahwa kesengsaraan petir memiliki rata-rata kekuatan kesengsaraan yang paling rendah. Karena fakta bahwa kesengsaraan petir memiliki pengulangan yang tak terhitung jumlahnya, kesengsaraan tersebut tidak hanya muncul paling sering. Namun kesengsaraan yang lebih rendah membebani kelas kesengsaraan secara keseluruhan. Pada akhirnya, hal ini membuat banyak orang menghela nafas lega ketika kesengsaraan petir turun karena mereka memiliki kemungkinan besar untuk bertahan hidup. Sialnya bagi keluarga Ragnar, hal ini justru menjadi kutukan mereka. Karena mereka mempraktikkan seni kilat, kesengsaraan petir sangat dahsyat bagi mereka. Tapi, ini juga berarti bahwa mereka yang memasuki alam Dao juga sangat kuat. Sekarang Madeline merasakan kesengsaraan petir turun, jantungnya berdegup kencang. Karena kenyataannya adalah meskipun kesengsaraan terlemah berada dalam kategori kesengsaraan ini.
Begitu pula yang terkuat, seolah sedang menyaksikan mimpi buruk, Madeline mengatupkan dadanya saat menyaksikan awan yang tadinya berwarna merah keemasan bergeser seolah meniru warna pelangi. Mata Yang dan Yin kecil mengerut. Awan kesengsaraan petir 4 warna. Ketika api penyucian turun, Yang kecil dan Yin khawatir, tetapi mereka masih percaya pada Dion. Bahkan ketika pintu Dewa Perang Perunggu yang perkasa turun, mereka menghela nafas harapan, setidaknya Dion tidak perlu menggerakkan tubuhnya yang terluka dalam keadaan seperti ini. Tapi sekarang, bahkan mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Jenis kesengsaraan petir yang paling sering terjadi adalah kesengsaraan petir 3-3. Ini menunjukkan 3 serangan yang dipisahkan menjadi 3 iterasi, sehingga totalnya menjadi 9. Yang paling kuat adalah 981 kesengsaraan petir, yang menunjukkan 9 serangan yang dipisahkan menjadi 81 percobaan. Bahkan ada pembicaraan tentang kemungkinan 908 kesengsaraan petir. Tapi ini hanya spekulasi. Namun, apa yang orang awam tidak ketahui adalah bahwa dasar yang menentukan kekuatan kesengsaraan petir bukan hanya jumlah sambaran, tapi juga tingkat awan kesusahan. Biasanya, para pembudidaya hanya menghadapi awan kesengsaraan 1 warna. Ini menyebabkan petir kuning terlemah turun. Tapi, Dion memanggil tentang awan kesengsaraan 4 warna, memungkinkan petir kuning, oranye, hijau dan biru turun. Ini bukan soal warna bunga baru yang sederhana. Untuk setiap langkah di atas, perubahan warna ini menyebabkan kekuatan serangan berlipat ganda. Meskipun perbedaan warna dengan petir biasa menunjukkan jalur yang berbeda. Karena petir kesusahan hanya menunjukkan satu hal, kekuatan. Menghadapi awan kesengsaraan 4 warna seperti menghadapi kesengsaraan petir yang berpotensi 8x lebih kuat daripada kesengsaraan yang dihadapi beberapa orang yang menghadapi awan kesengsaraan 1. Diam, kata Dion lemah. Apa yang aku hadapi? Sepertinya petir kesengsaraan 4 warna. Mempertimbangkan ukurannya, itu mungkin 99 kesengsaraan petir yang cukup normal. Tetapi mengingat jenis awannya, sejujurnya kamu sama saja sudah mati. Raja Naga terkekeh. Oh, kata-kata Dion masih tertinggal, tapi dia tidak menunjukkan banyak reaksi. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk mengisi kembali sedikit topeng Lightning Willow. Itu tidak akan mendekati kekuatan puncaknya, tapi itu akan berfungsi untuk menyembunyikan identitasku dengan baik. Apakah kamu bodoh, Nak? Kakek tua itu secara khusus mengatakan bahwa topeng itu hanya dapat mengurangi kekuatan kesengsaraan petir sebesar 30%. Jika Anda berencana untuk mengandalkan itu, keadaan Anda lebih buruk dari yang saya kira. Dion mengangkat bahu, mungkin begitu. Tapi aku tidak berencana mati di sini. Surga bisa mencium pantatku. Tawa riuh Raja Naga memenuhi telinga Dion, namun Dion menutup telinga, malah menginginkan topeng Willow petir muncul di wajahnya. Pada saat dia akhirnya merasakan sedikit hubungan dengannya, riak petir pertama merobek udara. Itu adalah warna hijau neon terang yang 4x lebih kuat dari petir biasa. Namun, bahkan sebelum mencapai tubuh Dion, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Bayangan samar seekor burung yang tertidur dengan keindahan tiada taraf muncul, menelan sambaran petir secara utuh. Dion sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Langit tampak marah dengan hasilnya, segera ditindaklanjuti dengan sambaran petir berwarna biru, 8x lebih kuat dari yang kuning. Tapi, hasilnya sama saja, seolah-olah mereka ditembakkan ke dalam lubang hitam tak berujung. Sebenarnya, guru besar Dion tidak salah. Topeng itu sebenarnya hanya dimaksudkan untuk meniadakan 30% kemampuan kesengsaraan petir. Namun, hal ini berubah ketika maskernya benar-benar habis. Saat ini, topeng Lightning Willow mirip dengan dasar danau kosong yang mengalami curah hujan pertama dalam beberapa ribu tahun. Cairan surgawi jatuh dari langit, mula-mula membasahi bagian luarnya yang kering dan pecah-pecah, namun merembes ke dalam. Setelah itu, lapisan lumpur tebal terbentuk sebelum air keruh terus naik. Pada akhirnya, kotoran tersebut perlahan-lahan akan mengendap, meninggalkan air jernih yang dapat dilihat semua orang. Namun, jika penjelasan ini diambil, maka penjelasan tersebut terlalu dangkal dan kosong. Kebenaran dari masalah ini terletak pada fakta bahwa item spirit dari Lightning Willow telah terbangun. Apa gunanya item spirit? Mengapa hanya harta paling kuat yang tampaknya memilikinya? Menara bijak iblis Dion, harta karun dari alam abadi, dan Raja Naga. Keduanya adalah benda yang sepertinya ada di luar batas alam fana, tidak ada satupun yang benar-benar dimaksudkan untuk berada di sini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1369 terguncang. Terlepas dari kenyataan bahwa Raja Naga tidak memiliki semangat senjata yang sebenarnya, senjata itu sudah sangat kuat. Di saat yang sama, kemampuan menara bijak iblis berada di luar batas akal sehat. Meningkatkan kualitas pedang dengan membiarkannya menelan senjata yang lebih rendah, menaikkan garis keturunan binatang menggunakan darah biasa dan bukan sari darah, ini tidak masuk akal. Ketika Dion memicu kemampuan menyelamatkan nyawa dari topeng petir Willow,
roh item tersembunyinya telah terbangun. Meskipun dia tidak melihatnya pada saat itu, hal itu bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya dan manfaat yang dia terima setelahnya. Ketika Lightning Sparrow muncul, ia langsung merasakan resonansi dengan manifestasi Dion, tidak mampu mengabaikan sambaran petir emas. Sementara orang lain mungkin tidak memahami arti di balik hal seperti itu, bagaimana mungkin Lightning Sparrow tidak? Kuning, oranye, hijau, biru, ungu, merah, hitam, putih dan terakhir emas, masing-masing setidaknya 2 kali lebih kuat dari yang terakhir. Untuk melihat seorang master yang mampu membangkitkan fenomena seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Saat itu, Lightning Sparrow mengikat dirinya pada Dion, tidak mau mundur selangkah, bahkan membuat marah surga sendiri. Bagi burung pipit petir yang tubuhnya mencakup 9 warna, ia akan merasa betah bahkan saat menghadapi kesengsaraan 9 awan, apalagi hanya 4 awan. Lightning Sparrow dikutuk karena tidak pernah memperlihatkan keindahan mutlaknya kepada dunia. Tapi itu tidak berarti ia menyerah untuk melakukannya. Dion adalah kesempatannya untuk mengendalikan surga dan menghancurkan hukum yang mengikatnya. Selama penguasaan Dion atas Lightning mencapai puncak tertentu, burung pipit tidak lagi dibatasi. Madeline dan bayi-bayi binatang buas menyaksikan dengan kaget saat sambaran petir ditelan ke dalam ketiadaan. Bayangan Lightning Sparrow terlalu cepat bagi mereka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dalam tidur nyenyaknya, ia dikutuk dengan kecepatan dunia lain yang tak terhentikan. Manifestasi Dion berkilauan, memutar 6 lingkaran cahayanya sedemikian rupa, sehingga sambaran petir emas berbentuk naga berdiri tepat di belakang kepalanya. Pusaran kuning, oranye, hijau dan biru mulai berubah tampilannya. Naga emas satu warna berubah lagi, menjadi naga pelangi yang indah. Itu berderak, tampak jauh lebih hidup daripada sebelumnya saat ia menderu ke langit. Langit gemetar karena marah. Namun bahkan saat sambaran petir ke-81 yang terakhir turun menjadi warna biru es yang cemerlang, tidak ada perubahan pada situasinya. Langit di atas tertutup dengan enggan. Tidak peduli betapa marahnya dia, surga tidak akan pernah bisa melanggar aturannya sendiri. Mengingat harta diperbolehkan selama masa kesengsaraan, hak apa yang dimilikinya untuk tetap marah? Sayangnya, yang bisa dilakukannya bukanlah menyembuhkan Dion. Dan, jelas tidak ada niat untuk menambahkan dia ke budidaya. Namun, yang lebih disayangkan lagi bagi surga, sejak kapan Dion memohon sesuatu? Ledakan. Pada saat itu, Sovereign Flamesit Dion yang berdebar kencang meledak menjadi sinar cahaya emas yang menghantam langit. Menghancurkan sisa-sisa awan kesengsaraan yang tersisa seolah-olah untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Segala macam energi mulai mengalir ke arah Dion. Esensi, suci dan surgawi, semuanya masuk ke dalam tubuhnya sekaligus saat perubahan luar biasa mulai terjadi. Tubuhnya yang hangus terlapisi selimut api emas. Nyala api ini tidak memiliki kekuatan menyerang atau bertahan. Faktanya, ia sangat jinak dan lembut. Tidak terlalu panas atau terlalu dingin, bahkan tidak menggelitik kulit Dion. Sebaliknya, air itu dengan lembut menyapu dirinya seperti seorang ibu yang sedang memandikan anaknya yang baru lahir. Dion tiba-tiba merasakan kehadirannya menurun drastis. Dari Raja Puncak ke Raja Bawah, ke Adipati, ke Markise, hingga Earl. Kepada Viscount, sebelum akhirnya menghilang. Namun saat ini, tubuh Dion mengalami perubahan yang lebih mengejutkan. Tubuhnya perlahan memperbaiki dirinya sendiri, memperlihatkan wajah yang membuat orang lain gemetar hanya dengan sekali pandang. Pada saat yang sama, itu sangat mulia sehingga hampir tampak seperti penghujatan bagi orang normal untuk melihatnya, mereka hanya bisa menundukkan kepala saat dia lewat. Perubahan apa yang terjadi? Apa sebenarnya rahasia Sovereign Flame? Energi tersegel di dalam desil bergetar. Pada saat itu, budidaya tubuh Dion yang mengalami stagnasi di alam surga pertama meroket. Sejak awal, Dion belum menyerap semua energi dari 3 segel pertama Evangeline. Seseorang harus ingat bahwa menurut perhitungan Dion, menghancurkan 11 segel energi akan membawanya ke alam formasi Dao. Jadi, bagaimana mungkin satu segel bisa begitu lemah? Pada saat itu, Dion tidak hanya menyegel sebagian besar energi dari segel energi, tetapi juga mengulangi hal yang sama dengan segel jiwa dan tubuh. Jalur pemurnian tubuh dan pengembangan tubuh berbeda, namun tetap memiliki akar yang sama. Dion dengan rajin menghabiskan waktunya menyempurnakan tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi dan meningkatkan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah meningkatkan kultivasi tubuhnya yang sebenarnya. Namun, pada saat inilah dia akhirnya mencapai kemacetan yang dia cari. Menyebabkan tingkat kehalusan tubuhnya dan tingkat kultivasi tubuhnya menyatu menjadi satu dan bergerak maju bersama. Masuknya energi memiliki berbagai tujuan. Tidak hanya tubuh Dion yang disembuhkan, tetapi berat yang dapat ditopangnya meningkat dari 106 juta jin, hingga 199.999.999. Saat dia mencapai level ini,
penghancuran penghalang yang jelas bergema dan pengembangan tubuhnya yang mengalami stagnasi. Untuk waktu yang lama, bergerak maju. Alam surgawi pertama, alam surgawi kedua, alam surgawi ketiga. Segel energi bergerak, membanjiri meridian Dion yang tandus dengan gembira. Itu mengembun, lagi dan lagi, dipaksa oleh hukum konstitusi cermin peraknya menjadi pasta yang mirip dengan susu ilahi. Bahkan energi suci pun belum sekuat ini. Faktanya, hanya energi tipe Bolt tingkat suci yang mampu melampaui ketebalan energi surgawi Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1370 semuanya. Jumlah energi ini seharusnya cukup bagi setiap kultivator normal untuk mencapai alam surgawi ketiga, namun, Dion hanya berhasil mencapai 5 meridian. Meninggalkannya masih jauh dari puncak alam surgawi pertama. Namun, kekuatan yang meluap-luap di dalam tubuhnya tak terkendali bahkan membuat para dewa puncak kelas 1 gemetar. Perubahan yang tak terkatakan terus berlanjut, masing-masing lebih dahsyat dari sebelumnya. Meridian Dion yang naik ke kelas 1 setelah membangunkan konstitusi kelahirannya tiba-tiba bergetar di bawah kekuatan energinya yang padat. Tampaknya mereka akan roboh kapan saja, karena tidak mampu menahan perbedaan berat antara Santo dan Ki Surgawi. Namun, pada saat itulah perubahan Sovereign Flame pada tubuh Dion berlanjut. Gelombang api emas memasuki meridiannya. Dalam proses yang lembut dan keras, ia menghantam dinding sutra perunggu yang kokoh, mendorongnya keluar lagi dan lagi. Sebelum ada orang yang menyadari apa yang terjadi, meridian Dion bertambah 2 kali lipat. 5 meridiannya yang terisi turun menjadi kurang dari 3 dalam sekejap mata. Kilau emas menutupi mereka, tampilan yang seharusnya hanya dimiliki oleh alam sutra emas. Pada saat inilah Dion akhirnya merasakan jiwanya yang tertidur bergejolak. Segel jiwa akhirnya mengambil tindakan, mengisi mata pikirannya dengan aliran ki yang stabil. Tidak dapat menahan tekanan, penghalang di sekitar mata pikiran Dion hancur. Dan planet Ki yang tadinya setengah langkah menjadi planet Ki yang sebenarnya. Gambar ilusi yang indah melayang di udara di sekitar tubuh Dion yang tidak sadarkan diri. Pemandangan berbagai planet memenuhi langit. Beberapa berwarna merah seperti batu rubi, sementara yang lain berkilauan seperti safir. Warna hijau subur dan biru laut adalah yang paling umum, membuat warna-warna aneh semakin menonjol. Suara gemilang dari penghalang lain yang pecah melintasi dunia mistis. 200.000 kilometer, 300.000 kilometer. 400.000 kilometer, 500.000 kilometer. Pembatasan dunia mistik tidak hanya tiba-tiba menjadi tidak berguna melawan Dion. Tetapi jangkauan indera keilahiannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Jiwanya telah resmi menembus ranah Dao. Perasaan keagungan dan kendali memenuhi ruang di sekitarnya. Kehadiran indera ketuhanannya telah menjadi begitu padat sehingga membebani ruang tempat ia berada. Semua orang di dalamnya merasa seolah-olah seorang ahli mutlak mengawasi setiap gerakan mereka. Saat ini, Dion, yang sebelumnya hanya dapat menggunakan keinginannya secara efektif dalam jarak beberapa ratus meter dari dirinya. Sekarang dapat mengulangi hal yang sama dalam jarak beberapa puluh mil tanpa mengeluarkan keringat. Seolah-olah peningkatan Dion mengejek surga itu sendiri. Tepat ketika segalanya tampak akan tenang, hal lain akan terjadi. Bahkan cahaya emas yang berdenyut di tubuhnya membuat surga merasa rendah diri. Pada akhirnya, segalanya menjadi tenang ketika dunia batin Dion dengan lembut meluas hingga 10 kilometer. Dion terbaring di tanah yang terbakar, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil darinya terbakar menjadi abu. Namun, dialah satu-satunya tempat kesempurnaan mutlak. Kulitnya elastis dan kokoh, memancarkan kilau perunggu mawar yang cerah hanya dengan sedikit warna emas. Rambutnya yang berwarna merah kecoklatan sekarang menjadi merah keemasan yang kotor, sedikit bergeser tertiup angin. Ketika matanya terbuka dan dia akhirnya melihat ke dunia untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, warnanya bukan lagi hijau kehijauan yang biasanya. Tapi sekarang menjadi emas mencolok dengan bintik-bintik zamrud terang yang tersembunyi di dalamnya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda bisa melihat bara api yang terus menyala tersembunyi jauh di dalam pupil matanya. Saat Dion perlahan berdiri, tanah tandus bergetar di bawah kakinya. Ini bukan hanya karena berat badannya telah mencapai 200 juta jin. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang lebih mengejutkan daripada yang bisa dibayangkan Dion. Kehadirannya belum hilang. Ia telah menyatu ke dalam setiap serat keberadaannya. Ki-nya, tulang-tulangnya, otot-ototnya, jiwanya, kehendaknya, semuanya. Dion begitu terpesona dengan perubahan pada tubuhnya sehingga dia benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Tinjunya melesat ke depan. Itu adalah tinju yang benar-benar normal tanpa ki celestial atau bahkan kekuatan penuhnya, namun apa yang terjadi setelahnya tidak dapat dibayangkan. Ruang angkasa hancur seperti kaca, beterbangan seperti sisa-sisa jendela yang hancur. Bintik-bintik abu-abu dan hitam beterbangan, tak mampu menahan kekuatannya. Dion terdiam, melihat tinjunya seolah itu bukan miliknya. Pukulan itu hanya sekitar 50% dari kekuatannya.
Faktanya, lebih tepatnya, itu hanya 50% dari kekuatan fisiknya tanpa dukungan manipulasi darah atau Ki, namun itu menghancurkan ruang. Kita harus tahu bahwa di alam semesta asal Dion, dia mampu menghancurkan ruang angkasa dengan serangan habis-habisan. Namun, Ki ini secara umum sangat langka di rumahnya, sehingga Ki spasial menjadi terbatas. Akibatnya, ruang angkasa menjadi sangat tidak stabil. Namun hal ini sangat berbeda di kuadran lain, terutama kuadran peringkat teratas. Dalam kasus tersebut, bahkan ahli formasi Dao mungkin tidak dapat menghancurkan ruang dengan sebuah serangan. Tentu saja, harus dianggap bahwa ini adalah dunia mistis. Selain itu, ia berada di ambang kehancuran seluruhnya karena kematian Orkus. Itu masih akan bertahan beberapa minggu lagi, tapi itu sudah menjadi cangkang dari dirinya yang dulu. Satu-satunya alasan mengapa ia masih ada di sini adalah karena Dion belum mengklaim warisan Orkus. Tetap saja, meskipun ini benar, Dion yakin bahwa bahkan tanpa menggunakan kemauan spasialnya, selama dia menyerang dengan semua yang dia miliki, bahkan ruang kuadran peringkat keempat akan hancur. Ini mungkin terdengar seperti kemampuan yang tidak berguna, tapi sebenarnya tidak demikian. Kemampuan untuk mengabaikan ruang sangatlah penting untuk menjadi ahli Dao. Banyak kemampuan ahli formasi Dao ada di luar batas fisika, hanya dengan mampu menghancurkan ruang barulah seseorang dapat menggunakannya. Ini juga hanyalah salah satu alasan mengapa teknik tingkat dewa ke atas tidak dapat dikuasai oleh mereka yang berada di bawah tingkat tertentu, selain karena tidak memiliki cukup Ki untuk. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.